Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ya, Baik, Bu. Bu. Sudah makan Baik, Bu siang nih? Guru. Udah makan kalian? Belum, Bu. Kenapa belum? Bu. Baiklah, Ibu akan coba men-share pelajaran kita hari ini. Udah kelihatan? Anak-anak Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Tolong diperhatikan ya. Oke, Bu Bu. Guru. Baiklah, materi kita hari ini tentang storyboard. Yang pertama yaitu pengertian storyboard. Bentar ya, Ibu kecilin nggak nampak tulisannya. Ini sih. Pengertian storyboard itu yang pertama adalah kumpulan sketsa yang disusun secara berurutan dan disesuaikan dengan naskahnya sehingga ide cerita bisa disampaikan dengan mudah. Pengertian storyboard ini ada menurut para ahli. Yang pertama yaitu John Halas. Menurut John Halas, pengertian storyboard adalah rangkaian gambar yang dibuat secara manual untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang suatu jalan cerita. Nggak nampak tulisannya ini, nak. Bentar ya, nak ya. Kayak gini aja, biar nampak Ibu. Oke, Bu. Terus yang kedua, Martin Luther. Pengertian storyboard di sini deskripsi pada setiap scene yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan objek multimedia dan dilakukan dengan jelas. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pada storyboard. Yang pertama itu judul. Nah, jika anak-anak Ibu ingin merangkai sebuah storyboard, nah itu yang harus kalian lakukan yaitu memberikan judul pertama kalinya ya anak-anak ya. Yang kedua, subjudul. Berisi tentang penjelasannya, lokasi dan waktu pembuatannya. Yang ketiga yaitu visual. Yang keempat audisi, berisi tentang suara atau audio yang melengkapi nama dari file rekaman. Yang kelima dialog atau action. Berisi tentang adegan yang diperankan oleh aktor secara detail dan pergerakan kamera dari segi angle, framing dan lain-lain. Yang keenam properties. Berisi tentang penjelasan wardrobe, properti dan durasi. Baik, selanjutnya prinsip penyusunan storyboard. Yang pertama ini prinsipnya yaitu kreatif. Nah, kelihatan kan di sini gambarnya anak-anak? Nah, pada gambar pertama itu menunjukkan kejahatan yang lebih nyata. Ya. Karena menampilkan zoom in frame berisi tangan si pelaku menarik dan menyembunyikan kartu tersebut dari mulut slot kartu. Nah, pada gambar kedua, itu menunjukkan seorang pemuda yang memandu seorang nenek untuk menggunakan mesin ATM, kemudian si pemuda berniat mencuri kartu ATM tersebut. Prinsip kedua yaitu komunikatif. Pada gambar pertama ini, kita melihat visual sederhana ini yaitu orang yang sedang berpose seperti menari. Yang pada gambar kedua ini, visual menunjukkan pose yang sama, namun dengan adanya garis di area tangan dan kaki, pesan dalam gambar tersebut menjadi semakin jelas dan seolah-olah menggerakkan gambar tersebut. Inilah yang dimaksud dengan prinsip komunikatif, yaitu menjelaskan aksi dengan garis dinamis dan mudah dimengerti. Sampai sini paham anak-anak? Paham. Baik, lanjutkan ya. Yang ketiga yaitu efisien dan efektif. Paham, Bu Guru. Storyboard yang baik harus memegang prinsip yang
ketiga yaitu efisien dan kreatif. Seorang visualizer disarankan untuk tidak menghabiskan waktu berlama-lama demi detail-detail kecil dalam sebuah gambar. Dan yang selanjutnya yaitu estetis. Prinsip ini yang pertama itu pada gambar pertama itu kan terlihat itu belum jelas kan anak-anak itu apakah itu perempuan, apakah itu laki-laki, terus tidak jelas apa yang mereka lakukan. Karena pada gambar pertama itu pengerjaannya dilakukan dalam 3 menit. Sedangkan storyboard yang gambar kedua itu mengerjakan dalam waktu 10 menit. Bisa anak-anak lihat kan ternyata itu adalah seorang lelaki yang adegan itu menampar ke arah depan. Entah menampar seorang perempuan mungkin atau seorang Iya. laki-laki yang merebut pacarnya mungkin ya kan. Kita nggak tahu. Ya lanjut lagi ya anak-anak ya. Cara membuat storyboard untuk video marketing. Lanjut, Bu. Yaitu yang pertama membuat timeline. Storyboard adalah tentang struktur. Yang kedua, tentukan adegan utamanya, yaitu tentukan poin-poin penting video yang ingin kalian buat. Selanjutnya yaitu tambahkan detail yang diperlukan ke setiap adegan. Misalnya apa yang ingin kalian pakai pada video marketing tersebut. Terus tulis naskah videonya, catatan tentang kata-kata yang diucapkan. Selanjutnya yaitu pilih alat untuk membuat storyboard. Itu tergantung kalian ingin membuat apa. Kalau pada perangkat lunak presentasi, kalian bisa menggunakan Microsoft PowerPoint atau Google Slides. Kalau misalnya pada perangkat lunak, itu kalian bisa menggunakan Adobe Illustrator atau Adobe InDesign. Kalau perangkat lunak iPad, itu bisa menggunakan Adobe Photoshop Sketch. Kalau perangkat lunak storyboarding, kalian bisa menggunakan seperti Amazon atau Storyboard. Terus selanjutnya yaitu membuat sketsa. Disinilah kalian benar-benar mengerjakan sketsa adegan video yang ingin kalian buat. Kalian akan menggambar karakter dan latar belakang yang akan kalian gunakan. Kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak merasa pintar menggambar. Kalian bisa membuat storyboard, sudah banyak yang menyertakan gambar orang kan. Lengkap dengan ekspresi dan gayanya. Selanjutnya yaitu beri catatan dengan detail pada setiap adegan. Yang terakhir yaitu Siap. tambahkan potongan cut. Nah, ini contoh sebuah storyboard. Yang pertama ini suasana pagi hari di Politeknik Negeri Batam. Yang kedua itu jam kampus Politeknik Negeri Batam menunjukkan pukul 7.53 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga, Yasnil memutar kontak motornya. Yang keempat, kontak motor Yasnil sudah on. Yang kelima, Yasnil segera berangkat ke kampus. Yang keenam, Suryati menghidupkan sepeda motor di depan kosnya. Selanjutnya ini juga ada beberapa, ini contoh gambar yang simpel ya, gambar orang tuh bisa kalian bikin bulat, terus kasih tangannya, kakinya. Nah kalau ini storyboardnya ibu bikin sendiri nih ya, terus harap maklum lah gambarnya. Ibu kemarin buat storyboard pembuatan game, game Bubble Pop. Di sini ibu membuat level-levelnya, cara bagaimana memainkannya. Sampai di sini paham? Keren, Bu. Apa ada yang kurang jelas? Bisa ibu jelaskan kembali? Dapat Rehan sudah mengerti apa yang ibu sampaikan? Dafa? Bu, kalau kelebihan dan Apa, Dafa? kekurangan dari storyboardnya apa, Bu? Bisa Bisa dijelasin diulangi sedikit? lagi, Dafa? Bisa diulangi lagi, Dafa? Kelebihan dan kekurangan dari storyboard ini apa, Bu?
di dalam animasi kalau atau film? kelebihan itu adanya Bisa dijelasin? komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Misalnya Dava ingin membuat storyboard. Nah, orang minta tolong ke Dava untuk membuat storyboard. Terus yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Nah, kalau kelemahannya, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Yang kedua, pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek tersebut, sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana saja. Terus yang ketiga, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Sampai sini paham, Dava? Nah, Ibu mau menampilkan sedikit video ya? Iya Bu, ya Bu. Sebentar ya, Paham Bu, cari paham. videonya dulu. Sumpah aku sih connecting terus dari tadi. Aku terima Oh. kok ini. Aku terima kok jual, sumpah. Sudah kelihatan di sini anak-anakku cintaku. Mana nih? Bentar ya, Nak. Bentar. Sudah kelihatan video yang Ibu tampilkan ini? Kedengaran Kelihatan, Bu. nggak? Kelihatan Kan di video itu. Dengar, Misalnya anak-anak? kalau video gue biasanya kan melakukan dengan pembukaan kan. Hai guys. Oke, kita lanjut ya. Dengar. Dengar, Bu. Benar, Bu. Hai guys, Nah, nama gue tolong Manuel, diperhatikan ya. perkenalkan, bla bla bla, seperti itu. Misalnya seperti ini ya intronya. Hai guys, welcome back with me Manuel. Di video kali ini saya mau bahas bagaimana cara membuat foto benda melayang di tangan. Di Lazada, murah nampol tiap hari. Anak maklum ya, Nak. Jadi Jutaan pilihan, murahnya. Setelah ngomong ini bagaimana cara membuat foto benda melayang di tangan, aku kepingin menunjukkan di video. Jadi skip kayak begini. Ini kode punya gue sendiri sih. Kalian bisa nemuin kode mau juga. Ya, seperti ini. Kode seperti ini artinya gue ganti dari scene gue ngomong ke foto. Jadi kalau ngomong lagi, so kan namanya intro, ambil foto. Ya itu intro. Terus selanjutnya lagi, oke, let's start. Pertama aku bahas dari settingan kamera. Nah, terus aku cut lagi ini menu seperti ini. Let's start. Pertama aku bahas dari settingan kameranya. Terus kurung ini sambil menunjukkan settingan DSLR. Jadi ini ntar gue bakal nunjukin settingan DSLR seperti itu. Gampang kan? Ini skripnya, so nggak perlu tulis bagus-bagus. Ya kayak gini aja udah cukup. Yang penting kalian bisa ngerti apa yang mau kalian kata-katain atau apa yang kalian mau omongkan, itu udah cukup. Terus biasanya sih aku ketik lagi dari sini. Aku rubah ke dalam bentuk kertas, jadi lebih rapi karena gue sadar tulisan tangan gue jelek. Next gue bahas ke namanya storyboard. Jadi storyboard itu gimana? Storyboard itu kalian harus mentransfer kata-kata kalian ke dalam bentuk. Saya kenal apa yang kalian dalam pembuatan video itu. Nah, untuk buat storyboard biasanya pakai kertas ampat. Iya, Nak. Kalau gue kertas ampat gue lipat dari berapa ya? Aku kertas ampat dari 16. Terus kasih professional logo for your brand. I've used the new Wix logo maker to create one. Nomor 1, 2,
Need a professional logo for your brand? I've used the new Wix logo maker to create one. Di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya itu artinya mentransfer kata-kata kalian ke dalam bentuk gambar. Nah, gambarnya juga nggak perlu terlalu bagus. Misalnya aja di sini. Guys, di video kali ini gue akan buat foto seperti ini. Nah, di saat gue ngomong, "Hi guys, welcome back. This is me, Manuel." Ini gue kepingin shootnya seperti apa, shoot scene-nya seperti apa. Gue pingin kepala gue kelihatan yang pasti, ya kan? Gue gambar kepala, terus gue kepingin setengah badan. Ya udah gue gambar setengah badan. Perhatikan ya anak-anak ya. Ya Ini seperti ada inilah tugas yang gue kasih. kira-kira. Ini scene pertama. Terus selanjutnya ini aku kasih namanya scene baru yang namanya foto. Jadi yang kedua, ini aku tampilkan foto. Jadi aku langsung aja tulis gini, foto. Ini foto hasilnya. Jadi setelah aku ngomong, ntar bakal muncul gambar foto di videonya. Terus selanjutnya, ngomong lagi. Nah, ini waktu di sini mode apapun tidak menjadi masalah. Sebagai contoh di sini aku pakai mode TV. Nah, ini mode TV aku kasih 6. Kenapa? Karena di sini gue mau nunjukin sesuatu yang berbeda. Sebagai contoh di sini aku pakai mode TV. Nah, di sini aku mau menunjukkan sesuatu yang berbeda, yaitu settingan kameranya. Itu contoh simpel dari storyboard. Nanti akan ibu kasih tugasnya. Ini Eri mana nih wajahnya nih? Namanya aja muncul. Kita ya. Jadi aku kepingin nanti ngambil shoot. Ini kamera bentuknya kayak gini lah. Aduh, Nah, aku mau nunjukkan mabuk-mabuk, TV bentar di Bu, sini. saya siapin dulu. Jadi seperti inilah kira-kira ini ya DSLR lah. Kalian tau lah ini DSLR. Kau nih lihat ke kameranya ya. Ibu merasa dicuekin nih. Udah Bu. Ini skripnya udah jadi. Hari Ya kenapa kira-kira lah seperti ini. Gue nggak selesain semuanya. Pada tidur ini Bu. Jadi gue selesain setengah aja buat video ini karena ntar terlalu panjang kalau dibahas semua. Jadi kalian malah nungguin gue menggambar acak-acakan dan menulis acak-acakan. Di skrip ini penting banget. Jangan sampai skrip kalian atau storyboard kalian dicuri orang lain. Kalian nggak kepingin kan ide-ide kalian yang kreatif dicuri sama orang lain terus dibuat lebih bagus, itu lebih sakit hati. Oleh karena itu gue upload video ini, cara sharing tutorial cara pembuatan video ini setelah gue upload video yang judulnya ini. Ya biar ide gue nggak dicuri. Cuma bercanda, jangan dianggap terlalu serius ya. Nah, PPT ibu tadi nih. Bu. Kalau membuat tuh nggak boleh jimpak punya orangnya kayak ini. Ibu jujur ini ibu ambil di internet ya. Ini juga. Kalau ini ibu bikin sendiri. Walaupun gambarnya tidak sesuai dengan yang ibu inginkan. Nah, baiklah, anak-anak sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu, saya Bu. Oh ya, Miftah Rahmi mau nanya apa, nak? Ada Bu, saya Bu. Kartun itu dibuatnya menggunakan storyboard yang berbentuk apa ya, Bu? Oh, kalau itu kita Kalau film menggunakan animasi kartun itu sketsa. dibuatnya menggunakan Karena storyboard di yang animasi kartun berbentuk itu apa ya pada Bu? umumnya digambar terlebih dahulu menggunakan storyboard, terus disusun naskahnya dalam bentuk ceritanya. Begitu Miftahul Rahmi. Ngerti? Nah, siapa lagi yang ingin bertanya? Nanti Bu. Ya, siapa tuh? Heri ya?
Apa tuh? Bu. Ya Bu. Bu, gambar saya Itu kan tadi sudah dijelaskan. dan jelek Nah, Bu. jangan Jadi khawatir kalau kalian mau tidak bisa bikin menggambar. storyboard, Karena kalau jelek gimana Bu? banyak kan? Kamu menggunakan storyboard yang menyertakan gambar orang kayak tadi kan. Kalau kalian nggak bisa buat gambar orang yang tangannya ada 5 itu tuh, bisa kalian bikin seperti ini yang ditampilkan ini. Buat kepala, kaki, tangannya. Jangan khawatir kalian tidak bisa menggambar. Ibu juga tidak bisa menggambar. Sudah paham, Harry? Baik, siapa lagi yang mau bertanya? Baik Bu. Ya, Nuzula, mana nih? Ini apa nih pakai Paham. kacamata? Yang bertanya apa, Nuzula? Siapa saja yang menggunakan storyboard? Storyboard itu berperan penting bagi yang terlibat di dalamnya, mulai sutradaranya, semuanya itu dimulai dengan storyboard. Baik Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Baiklah, siapa lagi di sini yang ingin bertanya? Apa tadi? Di sini tempat ibu lagi azan, nanti kita bentar nak ya. Dengar nak sini aja nak. Tempat kalian udah azan. Belum Bu. Diam anak ibu ini.
Dapat kemana? Bentar ya, aku keluar bentar, nanti aku masuk lagi. Apa lagi? Kalau misalnya suruh beda apa misalnya apa yang besar di pokoknya itu ambil kecil apa belok atau yang lain gitu. Ya, waktu Zoom tadi habis ya Nana ya. Mana yang lain belum masuk? Kalau ada saudara jadi kayak gitu. Oh iya. Mana yang lain? Mana yang lain? Kita tutup aja hari ini. Tapi sebelum ditutup materi ya, Ibu mau nanya sama. Oh iya, suara itu mana? Waduh. Halo, Nuzula, Heri. Masih mau kemana? Suara itu Halo Bu. Ya Bu. lumayan apa nih? Lumayan Bu. Udah gimana lagi ya? Ibu nggak tahu juga apa yang terjadi. Lumayan bergema Bu. Laptop kentang susah. Dia di sini mana? Ibu mau bertanya. Sebelum Ibu menutup kuliah kita pada hari ini, kuliah. Kita mau kuliah ya. Pelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu mengajar kuliah juga, jadi Ibu lupa. Sekolah Bu. Astaga Ulangin. Lagi Coba ulangin Nadia, apa itu pengertian storyboard? Oh, Coba hebat Ibu ya. apa itu pengertian storyboard? Ibu. hebat pula ibu nih. Storyboard. Gimana? Gimana juga sini. Storyboard kita. Nampaknya dia tidak memperhatikan Ibu menjelaskan tadi ya. Yang cerita ya Bu. Udah ulang lagi. Nah, coba apa itu storyboard? Iya Pak itu. Tahu Bu, sekarang udah tahu Bu. Storyboard adalah salah satu cara alternatif untuk mensketsa kalimat penuh sebagai angin dan sebagai storyboard itu apa ya? Tahu? Storyboard itu kumpulan sketsa gambar yang disusun secara beraturan dan disesuaikan dengan naskahnya sehingga ide cerita itu bisa disampaikan dengan mudah. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Heri. Heri, kalau seandainya Ibu suruh Heri bikin storyboard, Heri mau buat apa? Tentang apa itu? Kegiatan apa? Kegiatan Heri tidur, makan, tidur, Cerita makan. kehidupan sehari-hari saya Bu. Ya itu lah kalau kuliah daring. Kuliah daring. Iya Bu, iya tahu aja Ibu. Belajar daring itu lah.
Kak Ibu gimana Dah, Ibu? Ibu tutup lah ya Bu. pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian mengerti. Oh ya, nanti Ibu share juga materi ini sama tugas yang kalian bikin. Baik, Ya, Bu. Bu. Besok minggu depan Ibu tanyakan tugas yang Ibu kasih hari ini ya. Ya, Ibu kasih 3 soal saja. Tapi nanti anak Ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Siap, Bu. Jangan banyak-banyak ya, Bu. Ya, Bu. Capek sekian ya saya. pembelajaran kita hari ini ya. Kurangnya Ibu mohon maaf Ya, karena Ibu. hari ini Jahat, Ibu juga Ibu. kurang pilih Ya, saja Ibu, ah. ya. Ya, Bu. Dan- Ya, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ya, Bu. cepat sehat ya.